Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak, Ibu, Guru, dan Suster. Ini adalah hasil akhir dari proyek 2 kami yang bertema daya juang dalam mengisi kemerdekaan. Sebelumnya ini adalah anggota dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Joli sebagai koordinator kelompok. Lalu perkenalkan, nama saya Morgan sebagai anggota. Saya Ruth sebagai anggota juga. Dan saya Charlene. Sebelumnya di sini kami menyediakan banyak video, tetapi kami tidak bisa menampilkannya karena nge-lag. Pertama ada agama. Nomor 1, bangkit dari kematian, merujuk pada situasi di mana seorang pulih hidup kembali setelah mengalami kondisi yang menyerupai kematian, misalnya kegagalan, jatuh dalam dosa, dan situasi yang membuat diri kita berada dalam kegelapan. Secara umum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan proses pemulihan atau kesembuhan yang mengagumkan atau di luar dugaan. Hal ini biasa mencakup kemungkinan kesembuhan setelah penyakit yang parah, keluar dari situasi yang mengancam nyawa, atau pulih dari kecelakaan yang mengancam jiwa. Juga berarti seseorang telah melewati sebuah proses pertobatan. Nomor 2. Sikap yang menghambat diri saya dalam perkembangan adalah mengganggu teman yang sedang belajar, bekerja atau belajar. Lalu cara saya memperbaiki sikap ini adalah dengan menahan nafsu saya untuk mengganggu teman saya. Sikap yang menghambat diri saya adalah sikap menunda-nunda pekerjaan sekolah ataupun tugas yang diberikan. Lalu cara saya memperbaiki sikap tersebut adalah dengan rela mengorbankan waktu bermain menjadi lebih sedikit. Sikap yang menghambat diri saya adalah sikap malas-malasan untuk belajar dan mencatat di sekolah. Lalu cara saya memperbaiki sikap tersebut adalah tidak malas dan mau belajar. Sikap yang menghambat diri saya adalah sikap membuang sampah sembarangan. Cara saya memperbaiki sikap yang kurang baik itu adalah membawa sampah pada tempatnya. Lalu kedua ada pelajaran SBK dan PPKN. Di sini ada video di mana kami sedang menyanyikan lagu Soleram yang berasal dari Riau. Kami mengambil peraturan daerah Provinsi Riau nomor 9 tahun 2015. Lalu isi dari peraturan daerah ini mengenai pelestarian kebudayaan Melayu Riau. Lalu ini adalah isi dari peraturan daerah Riau nomor 9 tahun 2015. Bahasa Indonesia, membaca puisi. Pertama adalah ada Morgan yang sedang membacakan puisi yang bertema cinta dan berjudul Cinta yang Terungkap. Lalu kedua ada Charlene yang sedang membacakan puisinya yang bertema persahabatan dan berjudul Terima Kasih Sahabatku. Lalu ketiga ada Ruth yang sedang membacakan puisinya yang bertema lingkungan hidup dan berjudul Hutan. Keempat ada Jolie yang membaca puisi bertema perasaan dan judul dari puisi tersebut Perasaan Misterius. And then English and Becca. In English, we will tell our past experience that we have problems with time management problem. First, we have Morgan experience. When I was 4th grade, I have a lot of homework that is not done. In the end of the years, I have 4 homework not done, and my mom was very angry with me. So since the 5th grade, I have a habit always doing my homework in school because if I need to do it at home, I will probably forget about it. In the 6th grade, when it started PJJ, I am forced to do my homework at home, and I kind of almost forget all of my homework. And so in the middle of the semester, I decided to check my Google Classroom to check my undone assignment. There was 11 not done, so I decided to finish it in a week. Almost every day I did 2 under 3 homeworks. I didn't play games for the whole entire week, and my mom was really proud of me for doing all of my homework without even thinking to do it or not. When I was in 7th grade, I used to procrastinate on my project assessment. The thing that made me postpone work was my cell phone. Every time I did my work, I didn't focus because I play with my cell phone. So the results of my and my group's project assessment were not optimal, even though
they have been complete. The impact my mother scolded me. The solution to this problem is to less my playing time. I do my assignment on time and don't procrastinate. I also manage my study and playtime. The, every that way my project can be complete quickly and the result will be maximum. When I was in third grade, I had to sleep very late because of the exam. 3 days before exam, I didn't want to study because I think the exam is very easy. 2 days before exam, my mom always asks me at night if I've already studied for the exam. I used to answer the exam is very easy. 1 day before the exam, my mom asked me about the exam question, but I couldn't answer it. My mom mad at me and told me to study in the afternoon. But in the afternoon, I didn't study at all. I just played my tablet. I always hide my tablet when my mother or father come into my room. At the night before dinner, my mom came into my room and saw me playing my tablet. She asked me if I already studied. I said I already studied and I can do the exam. After my family finished dinner, my mom took my book and asked me question about my exam material and I couldn't answer half of her question. My mom get angry and she told me to not sleep and study until I can answer all of her question. At the time my mom left my room, my sister come into my room and loud at me and helped me to study the exam. At 1 a.m., my sister told me to ask my mom to ask me about the question, and I can answer all of the question that my mom gave me. And after that, I went to sleep. In the exam, I can finish my exam and get almost perfect score. In grade 6, there were a lot of tests, so I was lazy to study because I could only read and remember. In the end, I couldn't do the test there. I wanted to try to learn to increase my grade, and I didn't want to study because I was too busy with my phone. Because my friend texts me all the time, so I got distracted. I also scrolled down to TikTok, Instagram that took hours, then I missed my tasks. And until now, I have started to study continuously and try not to be lazy because I want to try to be more active in learning. I start taking notes and highlighting the important meaning while studying and while listening to songs. Because I stay with how I study now, my grades are better. IPA, konsep pesawat sederhana kami adalah crane. Crane adalah alat yang bisa membantu mengangkat benda-benda berat ke suatu ketinggian. Kami menggunakan katrol yang berada di dalam crane untuk berfungsi menarik tali untuk mengangkat benda-benda dan tuas berada di samping crane untuk menarik atau melepaskan tali. Crane biasanya digunakan untuk membuat gedung tinggi agar bisa mengangkat benda-benda yang berat. Alat dan bahannya itu kardus, tali lem tembak, sama kertas yang buat ngebungkus warna hijau biar rapi. Cara membuatnya, pertama-tama, gambar bangun ruang seperti kubus, balok, dan prisma segi empat. Lalu setelah itu potonglah kardus, lalu gabungkan semua bangun ruang itu menjadi satu, menjadi mirip crane, lalu jadilah bangun dasar crane. Sebelumnya, rangkailah katrol dan tuas katrol tersebut terlebih dahulu. Lalu setelah itu bungkuslah bangun ruang itu atau cat bangun ruang itu jadilah crane. Selanjutnya adalah PJOK. Manfaat senam irama adalah untuk melatih kekuatan otot dan tulang. Begitu, kemampuan gerak serta fleksibilitas tubuh dapat meningkat. Selanjutnya IPS dan TIK. Cara meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan yang baik dan bermutu.
Cara meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan yang baik dan bermutu dengan cara meratakannya pendidikan di Indonesia, lalu menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelajar, serta melakukan advokasi mengenai perubahan kebijakan atau sistem pendidikan agar menjadi lebih baik dan menciptakan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan. 3 upaya konkret yang dilakukan dalam meningkatkan sumber daya manusia tersebut. 1. Melakukan advokasi mengenai perubahan kebijakan atau sistem pendidikan. 2. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan yang dimiliki serta sikap individu tersebut. 3. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik serta memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar. Cara meningkatkan SDM dalam bidang peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas, baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM. Antara lain, pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek serta merata di seluruh pelosok tanah air. 3 upaya konkret yang dilakukan dalam peningkatan SDM tersebut.
1. Mempertimbangkan peran strategis SDM bagi akselerasi pembangunan negara. Kebijakan dan langkah strategis program kerja yang komprehensif mesti terwujud agar dapat cetak banyak SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. 2. Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan pada sektor dan lintas sektor juga mutlak diperlukan guna menyatukan sumber daya dan potensi yang ada bagi percepatan pembangunan SDM Indonesia. 3. Meningkatkan kualitas diri dan daya saing juga diperlukan dari generasi muda yang merupakan agen pembangunan bagi bangsa diri. Cara peningkatan SDM melalui pembinaan dan pengembangan masyarakat bagi generasi muda. Menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Secara bahasa, definisi pemuda adalah orang yang masih muda, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memasuki tahap dewasa. Pemuda adalah harapan bangsa yang memiliki tanggung jawab yang berat yang harus diemban. Seluruh stakeholder menaruh harapan kepada pemuda. Caranya adalah 1. Pemuda berpartisipasi mendukung perubahan dalam lingkungan masyarakat. 2. Pembegalan lingkungan masyarakat baik secara nasional maupun daerah, menunjuk arah yang lebih baik. Pemuda Indonesia memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman. TIK. Di sini kami disuruh untuk membuat game di mana terjadinya perang-perangan atau animasi Indonesia Merdeka. Ini adalah contoh penampakan di layar saat game kami dimainkan, dan ini contoh yang dilihat orang saat orang itu kalah atau menang. Matematika. Berikut adalah caranya, dan hasilnya adalah kelas bisnis terdapat 150 tiket dan kelas ekonomi terdapat 40 tiket. Nomor 2, kami menggunakan sistem eliminasi untuk menemukan L dan R, berapa motor dan mobil yang berada di dalam basement tersebut. Jadi hasil akhir adalah 38 motor dan 18 mobil. Refleksi dan CC15. Nilai CC15 yang paling dominan saat kami mengerjakan proyek 2 ini adalah conviction dan creativity. Kami memilih nilai conviction karena kami harus rela mengorbankan waktu kami sendiri untuk bekerja sama mengerjakan proyek di luar waktu sekolah, terutama Morgan dan Charlen, karena mereka memiliki waktu yang bentrokan dengan les atau kegiatan lainnya. Lalu kami memilih creativity juga karena dalam proyek ini kita banyak membuat suatu karya, misalnya puisi, game, dan masih banyak lagi. Refleksi, kelompok kami dapat menyelesaikan proyek 2 ini yang bertema daya juang dalam mengisi kemerdekaan dengan benar dan saling membantu satu sama lain. Di kelompok kami tidak ada yang egois dan saling setuju dalam menuangkan ide bersama. Sekian dari presentasi kami dan terima kasih.